influence the cities and impact the nations. Apakah ini hanya sebuah slogan belaka atau betul-betul bisa menjadi sebuah kenyataan? Hakikat Tuhan untuk setiap orang adalah membawa pengaruh kerajaan sorga di domain yang Tuhan telah tetapkan. Ini adalah sebuah roadmap. Ini adalah sebuah peta perjalanan rohani yang harus ditempuh oleh semua orang untuk mencapai destiny ilahi yang Tuhan telah tetapkan untuk kehidupan mereka. 1. Persekutuan dengan Tuhan. Kedua, menemukan jati diri di dalam Kristus. 3. Memiliki hati yang bebas dari ganjalan dan sakit hati. Keempat, menemukan panggilan hidup atau calling. Yang kelima, dibekali dan diperlengkapi dengan prinsip pengajaran apostolik. 6. Masuk ke dalam proses pembentukan. Dan yang terakhir, dalam Kairos Tuhan, kita akan dipromosikan menjadi para domain pastors. Peta perjalanan rohani ini harus dilewati oleh semua orang. Tidak boleh ada satupun fase yang di-skip. Ibaratnya, sebuah bangunan akan mudah keropos apabila ia tidak memiliki fondasi yang kuat. Sama halnya dengan sebuah emas. Emas mentah tidak langsung berharga. Ia harus melalui proses pemurnian sebelum akhirnya layak untuk disebut bernilai. Domain adalah sebuah tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah sebuah dunia nyata. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Bukanlah tempat untuk anak-anak bermain, melainkan tempat untuk orang yang sudah dewasa dan matang. Melewati fase ini bukanlah sebuah pilihan. Tanpa itu, terjun langsung ke sebuah domain justru bisa menjadi sebuah bumerang yang membahayakan. Setiap fase itu memiliki perannya. Lewatkan satu dan kamu membuka celah. Resiko besar saat masuk ke sebuah domain. Indonesia Emas 2045. Apakah kita siap memiliki pemimpin dengan kondisi yang seperti ini? Yuk kembali ke fase awal, poin 1, 2, dan 3. Menurut data Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Kebudayaan, 60% remaja Indonesia merasa bingung dengan jati diri mereka akibat tekanan dari orang tua, pertemanan, dan juga media sosial. Bahkan, survei lokal menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa mengalami krisis identitas pada tingkat tinggi. Hal ini menegaskan betapa serius dan meluasnya persoalan ini. Trauma generasi dapat menjadi akar perilaku buruk pada anak-anak dan remaja, seringkali dipengaruhi oleh luka emosional yang belum sembuh. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja pada tahun 2024 menunjukkan hasil bahwa 45 dari 100 anak muda atau remaja yang berada di Indonesia mengalami kekerasan emosional sepanjang hidupnya, dengan 48% anak perempuan dan 43% anak laki-laki. Pelaku kekerasan emosional ini mayoritas adalah teman sebaya, orang tua, maupun kerabat dekat. Hal itu menggambarkan bagaimana luka-luka yang tidak dapat disembuhkan dapat menciptakan perilaku negatif yang diteruskan ke generasi yang berikutnya. 2045, apakah kita siap memiliki pemimpin dengan kondisi yang seperti ini? Lantas, apa yang harus gereja Tuhan lakukan? Terbeban dengan fenomena yang sedang terjadi, kami membuat sebuah acara youth camp yang kami beri tema Revival Youth. Ini waktunya kita mengambil keputusan untuk melakukan sebuah perubahan. Masuki domain dengan caranya Tuhan, artinya kita kembali ke inti dasar peta perjalanan rohani yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Yang kedua, menemukan jati diri di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah memiliki hati yang bersih, bebas dari ganjalan dan sakit hati. Retret ini akan dipimpin secara langsung oleh Pastor Stephen Agustinus dan tim. Utuslah generasi muda dalam gereja Anda untuk dipersiapkan dan diperlengkapi menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang, dan disegani. Tempat sangat terbatas. Untuk informasi lebih detail, hubungi nomor di bawah ini. Bye-bye. Bye-bye. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir.